Banyak kan pertanyaan seperti itu. Coach, saya sudah sedekah, saya sudah tahajud, saya sudah sholat duha, saya sudah silaturahmi, makanan saya pastikan halal, tapi kenapa ya coach, rezeki saya masih saja seret? Banyak tuh pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya sebenarnya simpel. Kita belajar bagaimana 5.000 tahun yang lalu, jika harta kekayaan, ketinggian status sosial adalah tolok ukur indikator kesuksesan kita, Bapak Ibu, maka mari kita cek kembali. Bisa jadi panutan kita bukan Rasul, panutan kita Fir'aun dan Korun, menjadikan uang, harta, tahta menjadi tuan baginya. Ingat bahwa rezeki bukan hanya masalah uang, rezeki bukan hanya masalah hanya gaji, hanya bonus, hanya tunjangan, tapi langkah kaki kita saat kita dimudahkan hadir ke majelis taklim, itu rezeki. Untuk sholat berjamaah di masjid, itu rezeki. Hati yang Allah jaga dari persepsi sama suami, sama istri, hati yang terjaga dari kebencian, dendam, prasangka, itu rezeki. Punya teman yang soleh, yang mengingatkan dalam kebaikan, itu rezeki. Artinya rezeki bukan sekedar hanya materi. Punya orang tua yang masih hidup, itu rezeki, menjadi jalan kebaikan untuk kita. Tubuh yang sehat, dijaga dari corona, itu rezeki. Dan mungkin ada jutaan banyak rezeki yang lain. Maka mari sama-sama kita berpikir jauh, bukan hanya 100-200 ke depan, tapi kita berpikir tentang ribuan tahun ke depan, tentang visi kita, tugas kita bukan sekedar hanya untuk sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Tapi gimana dong kalau nanti kita nggak bisa makan? Terus kalau kita punya dagangan nggak laku? Terus kalau kita rugi? Pertanyaannya, terus kalau rugi gimana? Nggak bisa makan gitu? Apakah Bapak Ibu yakin kalau usaha rugi, bisnisnya hancur, terus nggak bisa makan? Terus yang ngasih makan Bapak Ibu selama ini siapa? Apakah bisnis Bapak Ibu? Apakah dagangan Bapak Ibu? Atau Allah? Sepakat? Sering nggak kita mendengar begini? Kalau saya kaya, saya akan sedekah. Kalau saya kaya, saya akan umrohkan orang tua. Pertanyaan selanjutnya, lalu di mana peran Allah saat itu? Apakah kita akan mengganti peran Allah dengan kekayaan, dengan harta, dengan uang? Masya Allah. Maka mari sama-sama menyadari, yang kasih makan kita itu bukan bisnis kita, bukan dagangan kita, tapi Allah. Tugas kita hanya memastikan bahwa kita punya jalan rezeki. Kalau dulu sebelum pandemi bisa jadi kita sebagai karyawan, belum di PHK, bisnis kita lancar, masih banyak orang pakai jasa kita. Artinya hari ini kita harus mencari pintu-pintu rezeki yang lain. Untuk hasilnya serahkan, itu peran Allah yang menentukan. Maka eksekusi saja setiap ikhtiar yang ada, langsung ambil setiap kesempatan, bergerak, jangan hanya berdiam diri. Yang terpenting adalah terus bersamai Allah, tempel Allah, jangan jauh-jauh dari Allah.